Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang Maha Tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan kambus dan iringan kecapi, sebab Kau membuatku bersukacita dengan karya-Mu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karya-Mu, karena perbuatan tangan-Mu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang Maha Tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang Maha Tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah, Jakarta. Mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Allah kita melalui pujian Agunglah Kasih Allahku. Baik yang pertama dengan penuh dengan sukacita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tercapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada batas.
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memasuki kebaktian kita saat ini dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kebaktian pengajaran kali ini, kita akan menghayati bersama tema menghidupi eklesiologi GKI. Melalui tema ini, kita kembali diingatkan untuk dapat menghayati makna hidup bergereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Jemaat dipersilakan untuk menaikkan doa terlebih dahulu. Tuhan, ampuni kami bila kata dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan. Kami mohon terangilah langkah kami dan jadikanlah kami saluran damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang.
sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Menurut 1 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 135 ayat 1 dan 2. Sungai rahmat, curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. Oh sungai rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang menggenang. Gersanglah tanah, terbakar hangus, benih tak tumbuh, kering lemah. Oh sungai rahmat, curahkan air, dan bumi ini selamatkanlah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan seperti dipersaksikan Alkitab. Kami bersyukur untuk Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami boleh sampai pada kebenaran-Mu. Kiranya kami dimampukan menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita dalam kebaktian pengajaran dengan tema menghidupi eklesiologi GKI, kita akan mengawalinya dengan bersama-sama memperhatikan teks dari surat Efesus, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16 demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh
berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Efesus ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara? Puji Tuhan, kalau kita masih boleh dipertemukan di dalam kebaktian daring online pada saat ini. Saya dihubungi oleh majelis jemaat yang meminta saya untuk bisa menemani Anda di dalam kebaktian pengajaran hari Minggu ini dengan tema menghidupi eklesiologi GKI. Tema ini cukup ruwet, cukup panjang, tapi mudah-mudahan dengan hikmat dari Tuhan kita bisa memahaminya walaupun barangkali tidak bisa sepenuhnya. Mungkin dalam kesempatan ini kita hanya bisa mencoba untuk membicarakan dan memahami sebagian dari keseluruhan eklesiologi GKI itu. Nah, kalau kita bicara tentang eklesiologi, apa sebetulnya yang dimaksudkan? Eklesiologi adalah sebuah istilah dari ilmu teologi, persisnya dari bagian yang disebut sistematika atau dogmatika. Jadi istilah eklesiologi ini berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata eklesia, jemaat, dan logos, perkataan atau firman. Jadi secara sederhana, eklesiologi adalah sebuah studi mengenai gereja. Lalu dia juga menjadi sebuah pemahaman gereja tertentu tentang apa yang menjadi hakikat keberadaannya. Jadi eklesiologi dia mempelajari dan menyampaikan hal-hal yang hakiki tentang keberadaan gereja. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang eklesiologi GKI, maka kita akan berbicara tentang apa yang dipahami, yang dihayati oleh GKI mengenai keberadaannya sebagai gereja. Tentu hal ini bagi kita, warga GKI, merupakan hal yang penting. Sebab seperti kita baca dalam Efesus tadi, di dalam kenyataan di sekeliling kita ada rupa-rupa angin pengajaran. Belum tentu semua angin pengajaran itu sama dengan apa yang diyakini oleh GKI. Bahkan harus juga dikatakan, belum tentu semua angin pengajaran itu adalah angin yang menyehatkan, adalah angin yang menguatkan. Maka sebagai warga GKI, menurut saya selaku pendeta GKI, ya pantas-pantasnya lah kalau kita juga memahami dengan benar, memahami dengan tepat apa yang diajarkan oleh GKI, apa yang difahami oleh GKI, dan hal ini kali ini tentang keberadaannya sebagai gereja. Nah, di dalam perkembangannya, eklesiologi itu punya dua fungsi yang saling melengkapi, tapi juga saling mengoreksi. Fungsi yang pertama disebut dengan istilah fungsi reproduktif
tradisional. Artinya dalam fungsi ini, di dalam eklesiologi kita meneruskan ajaran yang diwarisi oleh gereja dari zaman yang sebelumnya. Seperti GKI misalnya, juga dikenal sebagai gereja Protestan Reformasi yang punya warna Calvinis. Berarti di sana-sini ada warisan dari tradisi gereja Protestan yang Calvinis yang kita rawat sampai sekarang. Yang kebenarannya diyakini oleh GKI bahwa itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu fungsi yang pertama. Lalu ada fungsi yang kedua yang disebut dengan produktif kontekstual. Jadi di dalam fungsi yang kedua ini, eklesiologi menginterpretasikan Alkitab, tapi juga dogma-dogma yang sudah ada, dogma-dogma yang terkait secara terus-menerus, sesuai dengan perkembangan keberadaan gereja di dalam konteksnya. Jadi boleh saja dan bisa saja terjadi ada topik tertentu yang dulu diyakini dipegang sebagai ajaran gereja, tapi yang sekarang ketika diperhadapkan dengan kehidupan di mana gereja hadir, berdasarkan juga penelitian-penelitian dalam perkembangan teologi Alkitab, kita temukan bahwa itu ternyata perlu ada penyesuaian. Dan sebagai gereja reformasi, kita yang memegang prinsip gereja yang dibarui adalah gereja yang terus-menerus membarui dirinya, harus terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan pembaruan seperti itu. Sehingga kita tidak cuma sekedar merawat warisan-warisan ajaran itu, tetapi kita juga di mana perlu kita melakukan penyesuaian. Kita mengkritik, melakukan self-kritik untuk memeriksa apakah ajaran kita memang masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, balik pada eklesiologi. Jadi di dalam eklesiologi itu ada 4 pertanyaan mendasar, paling tidak 4. Yang pertama, eklesiologi mau menjawab pertanyaan, apa sih hakikat keberadaan gereja? Lalu yang kedua, lewat eklesiologi yang dirumuskan oleh sebuah gereja, maka gereja juga mau menjawab pertanyaan, apa ya tujuan keberadaan gereja itu? Apa misi gereja? Atau sederhananya, gereja itu ada untuk apa? Kemudian yang ketiga, pertanyaan bagaimana gereja mengatur kehidupannya? Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana hubungan gereja dengan institusi lain, dengan lembaga-lembaga lain? Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak kita memfokuskan perhatian pada jawab dari pertanyaan pertama dan kedua. Tapi mari sekarang kita sebagai warga GKI mengingat di mana sih kita bisa menemukan rumusan eklesiologi GKI. Ada di antara ibu bapak saudara-saudara yang tahu, yang ingat di mana ya kita bisa menemukan rumusan eklesiologi GKI itu? Ya, benar. Jawabannya tidak lain adalah di dalam tata gereja GKI. Persisnya dalam bagian yang disebut mukadimah, yang tentu harus dibaca secara utuh dengan penjelasannya. Itu tempat di mana kita bisa menemukan eklesiologi GKI. Di dalam mukadimah serta penjelasannya, di sana dimuat
dasar eklesiologis dari tata gereja GKI secara keseluruhan. Di sana dirumuskan pemahaman teologis GKI mengenai gereja, baik yang universal maupun yang partikular. Jadi mukadimah dalam tata gereja GKI itu terdiri dari 11 alinea. Alinea 1 itu sebagai kalimat pembuka. Kemudian alinea 2 sampai dengan alinea 6 itu pernyataan pengakuan iman GKI mengenai gereja yang bersifat umum, yang bersifat universal. Lalu di alinea 7 sampai dengan alinea 11, di sana diungkapkan pengakuan iman GKI mengenai gereja yang partikular, yang khusus, yaitu tentang keberadaan kita sebagai gereja Kristen Indonesia. Mari kita coba melihat sekarang apa yang dikatakan oleh GKI dalam eklesiologinya tentang hakikat keberadaan gereja. Itu pertanyaan pertama yang mau kita jawab. Di dalam mukadimah alinea 2 dan penjelasannya, tadi saya katakan ini adalah bagian yang mengungkapkan keyakinan iman GKI tentang hakikat gereja secara universal. Di sana dirumuskan seperti ini. Gereja bersumber pada Allah yang menyelamatkan melalui karyanya di dalam dan sepanjang sejarah, yang mencapai puncaknya pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu berikutnya dikatakan gereja adalah umat yang dihimpun Allah menjadi umat Allah yang baru dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus dalam rangka penyelamatan itu. Jadi di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana GKI meyakini bahwa gereja itu ada karena karya Allah, karena Allah yang menyelamatkan. Jadi bukan ujuk-ujuk ada, mendadak sontak begitu saja gereja itu ada. Tidak. Gereja adalah bagian dari proses di mana Allah mau mewujudkan karya penyelamatannya. Dengan ini GKI juga mengakui dan mengajak kita untuk mengingat bahwa memang pada awalnya dalam rancangan keselamatannya itu Allah telah memilih umat tertentu, yaitu Israel, menjadi umat pilihan. Namun kita tahu bahwa pemilihan atas diri Israel bukan menjadikan keselamatan itu monopoli bangsa Israel, tetapi sesuai dengan rencana Allah sejak awal. Abraham dan kemudian keturunannya yaitu Israel diberkati agar mereka menjadi berkat. Tapi Alkitab mempersaksikan bahwa ketika Sang Mesias yang dinanti yaitu Yesus Kristus datang, ternyata Israel menolak. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima dia. Dan karena itu lalu kabar keselamatan itu tersebar ke seluruh dunia. Dan kita termasuk orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, sehingga kita menjadi bagian dari umat Allah yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama kita memang tidak bertemu dengan kata gereja. Tetapi ada beberapa istilah yang bisa diterjemahkan atau difahami sebagai jemaat atau perhimpunan atau persekutuan. Di antaranya adalah kata edah. Edah itu menunjuk kepada orang-orang yang dihimpunkan bersama
karena adanya suatu perjanjian. Bukankah ini juga berlaku atas diri kita sebagai gereja masa kini? Bahwa gereja terdiri dari orang-orang yang dihimpunkan bersama karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian kasih karunia Allah. Coba ibu bapak saudara mengingat ketika Anda dibaptiskan, kalau Anda baptis dewasa, atau ketika Anda diteguhkan pengakuan percaya, apa sebetulnya yang terjadi? Bukankah di sana kita diikatkan dan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang Allah anugerahkan, yaitu perjanjian kasih karunia yang menyelamatkan itu. Istilah kedua yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan ini adalah istilah kahal. Kahal ini artinya adalah perhimpunan dari suatu umat yang dipanggil untuk mendengarkan nasihat-nasihat atau untuk penugasan kemiliteran. Dan seperti sekarang ini, kita dihimpunkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi juga sebetulnya selalu di dalam khotbah-khotbah setiap minggu kita diingatkan akan tugas panggilan kita sesuai dengan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti briefing di kalangan militer, penugasan yang dipercayakan oleh Tuhan Sang Panglima kepada kita semua. Mari kita melihat beberapa istilah lain yang biasa kita gunakan untuk dapat juga mengingat lagi bagaimana GKI mau memahami hakikat keberadaan gereja. Kata gereja, ibu bapak saudara masih mengingat kata gereja asal usulnya seperti apa? Ya, kata gereja di dalam kosakata bahasa Indonesia itu kita warisi dari kata di dalam bahasa Portugis, igreja atau igoria. Dan menurut para ahli bahasa ini berasal sebetulnya dari kata kuriake di dalam bahasa Yunani yang kemudian dalam bahasa Inggris kita kenal menjadi church, Kirche dalam bahasa Jerman, atau kerk dalam bahasa Belanda. Kata kuriake, dia berasal dari akar kata kurios, Tuhan, atau tuan. Nah, bentukan kata yang kemudian menjadi kuriake dalam peraturan tata bahasa Yunani itu menunjuk kepada kepemilikan. Maka kuriake secara harfiah dia berarti milik atau kepunyaan Tuhan. Itulah hakikat keberadaan gereja seperti dipersaksikan di dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat. Dalam Roma 7 ayat 4 dikatakan begini, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kuriake, gereja, kita adalah milik Dia, milik Kristus. Dialah yang menjadi tuan, pemilik kita, agar kita berbuah bagi Allah. Jangan pernah lupa, setiap kita menyebut kata gereja, maka kita mesti mengingat kita adalah milik Allah, milik Tuhan, milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati.
Selain kata gereja, kata yang juga kita gunakan dan akrab dengan kita adalah jemaat. Bahwa Gereja Kristen Indonesia terdiri dari 200 sekian jemaat. Bukan anggota jemaat. Jemaat. Nah, kata jemaat seperti jemaat GKI Pasteur, kata jemaat itu adalah terjemahan dari kata eklesia. Kembali ini adalah istilah dalam bahasa Yunani. Dari dua kata ek, keluar, dan kata kerja kalau atau kaleo, dipanggil. Maka eklesia secara harfiah dia berarti dipanggil keluar. Siapa yang dipanggil? Siapa yang memanggil? Keluar dari mana ke mana? Nah, kita menemukan itu di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dipersaksikan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi siapa yang dipanggil keluar? Kita, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan ini tentu tidak ada hubungannya dengan PLN. Dia menunjuk pada kegelapan dosa yang membinasakan itu. Allah, Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa yang membinasakan. Membuat kita masuk ke dalam terang keselamatannya yang ajaib. Tapi surat 1 Petrus 2 tidak cuma sekedar bicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Ada tujuannya, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar. Itulah hakikat keberadaan kita dari aspek pengertian istilah jemaat. Kita adalah persekutuan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk ke dalam terang keselamatan Allah. Di dalam penjelasan alinea 2 dari Mukadimah GKI, Tata Gereja GKI, di sana disebutkan seperti ini. Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dan kepala gereja yang mencirikan keberadaan gereja sebagai umat Allah yang baru, yang berbeda dengan entitas lain. Perhatikan, di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dasar, lalu kepala. Dia adalah dasar gereja dan kepala gereja. Jadi kalau Yesus Kristus disebut sebagai dasar, apa yang segera terkait dengan urusan dasar, fondamen? Ya, betul. Dengan begitu, GKI mau mengatakan, ini loh, dari sekian banyak gambaran yang dipakai, yang dikenakan untuk melukiskan keberadaan gereja, maka GKI memilih ini. Kalau Yesus disebut dasar, maka buat GKI, gereja adalah seumpama bangunan Allah. Maka kalau Yesus dia disebut sebagai kepala gereja, maka kita juga diingatkan bahwa buat GKI, gereja tidak lain adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Ketika gereja digambarkan atau dibayangkan sebagai bangunan Allah,
Apa yang dimaksudkan? Apakah dia menunjuk kepada bangunan dalam arti harfiah? Oh tidak, ya seperti ada lagunya kan yang mengatakan gereja bukanlah gedungnya. Bukan itu. Mari kita lihat. Ketika kita mempelajari, ketika kita meneliti teks-teks Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ketika Yesus disebut sebagai dasar dan merujuk bahwa gereja adalah bangunan Allah, sebetulnya kitab menemukan ada dua gambaran yang tidak persis sama. Yang pertama adalah seperti dicatat misalnya dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka jelas di sini mau dikatakan bahwa gereja dia tidak mungkin bisa ada, tidak mungkin bisa berdiri tanpa Yesus Kristus sebagai dasarnya, sebagai fondamennya. Bisa saja orang berusaha untuk mendirikan sebuah gereja berdasarkan pemikiran-pemikirannya sendiri, reka-rekaannya sendiri. Tapi itu bukan gereja. Gereja yang benar adalah kalau dia didirikan di atas Yesus Kristus. Bawahannya ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi fondamen, menjadi dasar, maka gereja bisa menjadi gereja sebagaimana yang semestinya. Tapi ada aspek yang lain. Mari kita lihat dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Saya membacakan sebagian dari teks ini. Demikianlah bla 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 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi tidak persis sama. Di Efesus 2 kita membaca Yesus Kristus di sana disebut sebagai batu penjuru. Tetapi dua pengertian ini saling melengkapi. Kalau Yesus dia sebagai dasar menunjuk kepada fondamen yang memungkinkan gereja bisa menjadi bangunan Allah yang benar, maka aspek lain bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dan hanya ketika menghadirkan Yesus sebagai batu penjuru, gereja bisa menjadi bangunan Allah. Apa yang dimaksudkan kalau gereja itu menjadikan Yesus sebagai batu penjuru? Apa yang Anda bayangkan kalau Anda mendengar istilah batu penjuru? Dan itu dikaitkan dengan keberadaan gereja sebagai bangunan Allah. Sebetulnya orang Sunda punya istilah yang cukup tepat. Jadi kalau kepada orang Sunda ditanya, batu penjuru, naon batu penjuru teh? Maka akan dijawab, inya batu nu aya di juru, batu yang ada di pojok. Dan ternyata betul, ketika saya berkesempatan sekian belas tahun lalu lah ya, mengunjungi Timur Tengah, lalu kami diajak di Mesir ke sebuah daerah di mana ada reruntuhan kuil-kuil. Ada 1-2 kuil yang masih bisa berdiri tegak. Tour guide-nya mengatakan ini semua runtuh karena ada gempa bumi. Tapi yang 2 ini bisa berdiri tegak karena ada sistem yang berbeda dalam bangunan itu, yaitu menggunakan sistem batu penjuru. Lalu ditunjukkan yang mana batu penjuru itu.
Ternyata batu penjuru itu adalah bongkahan batu yang besar yang dipahat membentuk membentuk siku. Sudut 90 derajat, utuh, bukan dua batu disambung. Dan entah bagaimana teknologinya, tetapi batu itu ternyata seakan mengikatkan batu-batu lain yang ada di bawah, di atas, di kiri, di kanannya. Sehingga bisa menjadi bangunan yang kokoh, yang tahan terhadap goyangan, bahkan gempa pun tidak merobohkannya. Nah, saya segera membayangkan, bukankah itu yang dimaksud? Bahwa sebagai gereja, kita juga terdiri dari batu-batu yang berbeda-beda. Tetapi kita bisa menjadi satu kesatuan yang kokoh hanya ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sang batu penjuru. Membiarkan kasih-Nya merekatkan kita, mengikatkan kita satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun kita diterpa oleh taufan, oleh gelombang, kita bisa tetap menjadi bangunan yang berdiri tegak. Itulah gereja sebagai bangunan Allah dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, gambaran yang kedua yang kita sudah sebutkan tadi, Yesus disebut dasar gereja, tapi juga dia dikatakan sebagai kepala gereja. Saya yakin kita semua juga cukup akrab dengan gambaran ini, bahwa kalau disebutkan seperti itu, maka tidak lain GKI mengungkap dalam eklesiologinya bahwa buat GKI, gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Nah, kalau gereja sebagai tubuh Kristus, tidak bisa tidak. Yang pertama tentu saja GKI mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sang kepala gereja. Seperti di dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan begini, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ini sebuah pengakuan yang sangat mendasar bahwa Yesus adalah sang kepala gereja. Dan gereja, jemaat, tidak lain adalah tubuhnya. Seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita coba perhatikan apa yang mau ditekankan dalam gambaran ini. Tubuh, dia baru bisa menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang hidup, bahkan kalau dia terhubungkan dengan kepala. Memangnya bisa, misalnya ibu-ibu nih mau kondangan, terus pagi-pagi sudah ke salon, ngeset rambut, make upan, kemudian tapi belum mandi, nah, terus pulang ke rumah, sebelum ganti pakaian pesta, lalu mandi dulu. Apa bisa kepalanya dicopot dulu, digantung karena takut basah rambut yang sudah diset itu, make up yang sudah dipasangkan, dioleskan di wajah itu? Nggak bisa. Tubuh tidak bisa terlepas dari kepala. Cuma di film-film itu bisa terjadi. Maka gereja sebagai tubuh Kristus, dia baru menjadi tubuh yang sehat kalau dia terus terhubungkan dengan sang kepala. Gereja juga baru menjadi tubuh yang sehat kalau tubuh itu mengikuti instruksi dari sang kepala. Minta maaf, tapi kita bisa mengatakan kalau ada orang yang terserang stroke, lalu mengalami kelumpuhan di anggota tubuh tertentu, katakanlah dia lumpuh di tangan kanan,
Di otak itu apakah ada atau tidak perintah ketika dia haus untuk mengambil gelas? Ada, tapi tidak bisa dieksekusi karena ada kelemahan di dalam anggota tubuh itu sehingga tidak bisa mengeksekusi perintah dari sang kepala. Maka tubuh dia juga baru menjadi tubuh yang sehat kalau dia melakukan apa yang dititahkan oleh sang kepala. Itulah keyakinan GKI tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, di dalam gambaran tentang tubuh Kristus itu, di sana GKI juga mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya dalam eklesiologinya tentang keesaan gereja. Bahwa keesaan gereja diakui dan diyakini adalah keesaan di dalam kepelbagaian. Misalnya 1 Korintus 12 ayat 12 yang mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Contoh yang sederhana misalnya, kenapa di tangan kita masing-masing itu ada 5 jari yang berbeda-beda? Kenapa ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking? Coba bayangkan ya, kalau Anda satu hari Anda kecapean, lalu belum larut malam Anda sudah tertidur, dan besok pagi Anda bangun, lalu Anda cuci muka, dan ketika Anda cuci muka, Anda melihat telapak tangan Anda dan Anda sadar bahwa semua jari sudah menjadi jempol. So, bagaimana perasaan Anda? Kaget. Lalu kalau terus ternyata memang 10-10-nya jempol semua, apa sih kesulitan yang akan Anda hadapi? Kesulitannya adalah bahwa kita tidak memiliki kekuatan yang sama seperti kalau jari-jari itu ada 5 macam ketika kita menggenggam dan mengangkat sesuatu. Masih bisa, tetapi dayanya sangat berkurang kalau semuanya jadi jempol. Apa kesulitan lain yang kita hadapi? Nah, kalau yang ini praktis. Katanya kalau semua jari jadi jempol, jadi agak susah ya untuk mengeluarkan kotoran dari lubang hidung. Sebab itu bukan pekerjaan jempol, itu tugas mulia buat kelingking. Tapi sebaliknya, kalau ketika Anda bangun tadi dan Anda tersadar Anda tidak punya jempol, yang ada cuma tinggal 4 jari di masing-masing tangan. Apa kesulitannya? Apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau mau chatting, kalau mau kirim SMS. Kalau dulu ketika masih ada jempol, kita bisa mengerjakan itu sebelah tangan sambil nutul-nutul pakai jempol. Tapi kalau jempol tidak ada, ya kapaksa tuh. Itu HP di sebelah tangan lalu baru kita totol-totol. Itu hal-hal yang praktis. Tetapi jauh lebih dari itu. Kepelbagaian, keragaman sebagai realitas dari anggota-anggota tubuh itu menunjukkan bagaimana Allah menjadikan kita sedemikian rupa sehingga anggota tubuh yang satu dengan yang lain bisa bersinergi. Bukan cuma sekedar bekerja sama. Bersinergi sehingga menghasilkan daya yang luar biasa dalam rangka berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Nah, kalau kita bicara tentang kepelbagaian gereja, maka tidak usah kita ngomong gereja yang lain-lain. GKI saja. GKI kita tahu dulunya adalah Sinode GKI Jawa Barat, Sinode GKI Jawa Tengah, Sinode GKI Jawa Timur. Memang sekarang sudah bersatu. Tetapi kalau mau jujur, kita harus mengatakan juga, dan saya tahu, saya mengalami itu, bahwa di Jawa Barat ada church culture, ada budaya gereja yang tidak persis sama dengan di jemaat-jemaat Sinode wilayah Jawa Tengah. Begitu juga dengan Sinode wilayah Jawa Timur. Ada budaya gereja yang kita praktikkan yang tidak persis sama. But that's okay. Itu tidak usah menjadi masalah sejauh kita tetap menempatkan diri sebagai anggota dari satu tubuh yang menjadikan Kristus selaku sang kepala. Nah, tentu kita terus berjuang. Dan GKI sangat serius dengan perjuangan akan keesaan gereja. Oleh karena itu, kita memilih jalan yang tidak populer. Minta maaf, kalau di sana-sini yang terjadi biasanya gereja beranak, yaitu terpecah-pecah menjadi banyak gereja. Maka GKI justru memilih dari 3 sinode, mau memberi diri menjadi satu gereja saja, yaitu yang disebut dan bernama Gereja Kristen Indonesia. Dan GKI juga sangat serius di dalam upaya untuk bisa berperan, memberikan kontribusi yang positif dalam gerakan keesaan gereja, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu hal-hal yang terkait dengan hakikat keberadaan gereja. Mari kita sekarang melihat apa sih kalau begitu tujuan gereja. Gereja ada untuk apa? Apa itu misi gereja? Untuk itu saudara-saudara nanti perlu melihat alinea 2 sampai dengan 4 di dalam tata gereja, dalam mukadimah, serta penjelasannya. Di sana diungkapkan demikian, bahwa gereja dipanggil dan diutus Allah untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah di dalam dan bagi dunia. Lalu dijelaskan, yaitu membebaskan dunia dan manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya, dalam relasi yang benar dengan Allah, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Berarti, kalau gereja itu berperan serta mengerjakan misi Allah, missio Dei, maka misi gereja tidak bisa tidak. Dia harus bersumber dari misi Allah. Bahkan melayani misi Allah. Oh, kalau begitu apakah GKI Pastor tidak boleh punya misinya? Oh, boleh. Tentu saja boleh. Tetapi dengan ini GKI mengingatkan, mari setiap kali kita merumuskan misi tertentu untuk diri kita, maka kita harus memeriksa apakah misi yang kita rumuskan itu adalah dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah. Kalau ya, lanjutkan. Kalau tidak, stop dulu. Renungkan dulu. Koreksi dulu. Sebab misi gereja tidak boleh lahir dari dirinya sendiri. Dia harus bersumber dari misi Allah. Dan siapa di dalam gereja yang mengerjakan misi itu?
Ada sebagian orang bahkan di GKI pun yang beranggapan bahwa yang bertanggung jawab mengerjakan misi Allah yang diturunkan dalam misi gereja, ya pendeta-pendeta lah, bersama dengan para penatua lah, pokoknya mereka yang disebut pejabat gereja. Pandangan itu keliru. Di dalam penjelasan yang diberikan dalam mukadimah dan penjelasannya jelas dikatakan bahwa misi gereja itu dilaksanakan oleh seluruh anggota gereja. Berarti seluruh anggota jemaat, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan misi gereja yang diturunkan dari misi Allah tadi. Nah, di sini kita diingatkan akan prinsip dalam tradisi gereja Protestan Reformasi, di mana GKI menjadi bagiannya, yaitu imamat am orang percaya. Dulu ada masanya, memang yang melakukan berbagai hal dalam kehidupan gereja itu hanya para klerus, para pejabat gerejawi. Tetapi kita sudah melewati masa itu dengan keyakinan yang teguh. GKI mengatakan, ini loh, bahwa misi gereja itu adalah tanggung jawab dari setiap dan seluruh anggota gereja, tanpa terkecuali. Itu panggilan dan tanggung jawab yang melekat pada keberadaan kita. Bukan sesuatu yang opsional, yang boleh dan bisa kita pilih. Kalau opsional itu kan misalnya kalau Anda beli mobil ya sekarang ini, itu ada pilihan. Mungkin petugasnya akan bertanya, mau dipasangin televisi tidak Pak? Wah, kita pikir-pikir, oke lah. Boleh pasangin aja. Mau yang berapa inch Pak? Yang 32 inch atau yang 70 inch? Nggak ada ya ukuran TV LCD mobil segede itu. Atau LED mobil segede itu. Tapi itu opsional. Kita bisa ambil, bisa tidak. Tapi kan kalau orang beli mobil, kalau Anda beli mobil, Anda tidak akan ditanya, mau pakai mesin atau tidak. Enggak lah. Kalau kita beli mobil, ya sudah pasti ada mesinnya. Nah, kira-kira begitu. Panggilan untuk melaksanakan misi gereja adalah sesuatu yang melekat atas diri setiap anggota jemaat. Bahwa ibu bapak, saudara-saudara dan saya punya tanggung jawab itu. Nah, kita tahu bahwa misi gereja itu harus dilaksanakan di dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana kita ditempatkan. Oleh karenanya, kita harus sangat menyadari pergumulan-pergumulan selaku masyarakat, selaku bangsa, sehingga misi Allah tadi bisa kita praktikkan tepat dan benar. Misi gereja, bagaimana kita lakukan itu? Di dalam penjelasan di mukadimah dikatakan begini, misi gereja dilaksanakan oleh gereja baik dengan mewujudkan persekutuan, koinonia dengan Allah, dengan sesama, secara terus-menerus berdasarkan kasih, maupun dalam bentuk kesaksian, marturia, dan pelayanan atau diakonia. Jadi di sini ada dua hal yang secara sadar dibedakan oleh GKI di dalam merumuskan apa yang menjadi tugas panggilannya.
bahwa misi gereja itu dilaksanakan lewat dua aspek kehidupan besar. Yang pertama yaitu di dalam dan melalui persekutuan. Koinonia ini bicara tentang persekutuan kita dengan Allah, tapi juga persekutuan dengan sesama. Kalau disebut sesama berarti bukan cuma dengan sesama anggota jemaat, sesama anggota GKI. Tetapi sesama yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang dan semua orang. Itu panggilan kita. Lalu aspek yang kedua disebut dengan istilah kesaksian dan pelayanan. Maka di sini GKI mengatakan ini yang juga menjadi panggilan kita, bahwa kita memberlakukan misi Allah lewat praktik pelayanan dan kesaksian dan pelayanan yang kita wujudkan di dalam keseharian hidup kita. Nah, ada sebagian orang yang menganggap GKI ini sudah tidak lagi melakukan pekabaran Injil. Ya, mau ngomong apa ya kalau orang mau mengatakan begitu. Tapi mari kita lihat di dalam eklesiologi yang sedang kita bicarakan ini. Di situ kita melihat GKI mengatakan, GKI mengakui bahwa misi yang Allah percayakan diberlakukan oleh GKI selain lewat persekutuan tadi, adalah juga lewat kesaksian dan pelayanan yang memang tekanan utamanya adalah pada karyanya. Jadi dalam tradisi GKI yang sekarang berlaku, kita tidak mengedepankan upaya-upaya secara harfiah di dalam melakukan pekabaran Injil itu. Bukan kita takut, bukan kita anti. Tetapi kita memakai pendekatan bahwa utamanya kabar sukacita itu, Injil keselamatan itu, kita wujud nyatakan lewat karya nyata kita. Seperti yang terakhir dan sekarang masih berlangsung. Ketika ada bencana yang terjadi di NTT, GKI hadir lewat tim GKI. Dan kita mendukung. Jemaat GKI Pastur saya juga percaya ikut mendukung. Lewat apa yang dilakukan oleh para sahabat kita di tim GKI itulah, lewat karya itulah GKI menghadirkan shalom kerajaan Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dalam keterbatasan waktu seperti yang saya katakan tadi, maka dalam kesempatan ini kita baru bisa berfokus pada dua jawab dari pertanyaan esensial dalam eklesiologi, yaitu tentang hakikat keberadaan gereja dan apa yang menjadi tujuan keberadaan gereja, apa yang menjadi misinya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa melanjutkan upaya pemahaman kita dalam rangka menghidupi eklesiologi GKI. Jangan jadikan hanya sekedar tambahan pengetahuan, tapi mari kita hidup, kita praktikan bagaimana kalau kita mengaku diri kita adalah bangunan Allah, kita adalah tubuh Kristus, kita wujudkan itu di dalam keseharian hidup yang melakukan misi yang Allah percayakan kepada kita, baik dalam hidup pribadi, keluarga, maupun sebagai gereja. Tuhan menolong kita. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami dijadikan sebagai umat-Mu yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar untuk mengingat lagi bagaimana sebetulnya GKI menghayati, memaknai keberadaan diri selaku gereja. Bahwa kami tidak lain adalah umat Allah yang baru. Kami yang dipanggil untuk menjadi bangunan Allah, di mana Yesus Kristuslah yang menjadi dasar, tapi sekaligus menjadi batu penjuru. Bahwa kami adalah kenyataan tubuh Kristus yang mengakui dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Kepala Gereja, dan kami di dalam keragaman kami adalah anggota-anggota tubuh yang mau memberi diri, hidup di dalam ketersambungan dan ketaatan kepada Sang Kepala. Tolong kami ya Bapa, sebagai GKI dan khususnya jemaat GKI Pastur ini, boleh sungguh-sungguh dimampukan menghidupi eklesiologi sebagaimana yang dihayati oleh GKI. Dalam kerinduan itulah kami menyerahkan berbagai aspek dalam kehidupan jemaat GKI Pastur ini. Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong, yang memampukan hamba-hambamu, para pendeta, penatua dengan dukungan keluarga masing-masing, juga para aktivis yang ada dalam mengemban fungsi pelayanan kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Engkau juga berkati para aktivis di berbagai badan pelayanan jemaat, supaya di dalam masa yang sulit ini, mereka juga boleh tetap dapat melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan, agar jemaat dan simpatisan GKI Pastur boleh tetap terawat di dalam pertumbuhan iman, pengharapan penyerahannya kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, setiap anggota jemaat dan simpatisan dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang punya masalah dengan sakit penyakit. Barangkali ada yang punya beban karena urusan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada yang punya problem karena ketidakharmonisan dalam relasi anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena ketidakpastian di masa depan untuk berbagai aspek kehidupan. Ya Bapa, apapun masalah kami, maka kami mohon tolong supaya kami mau terus dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai Sang Penolong. Menggenggam terus tangan Tuhan yang terulur untuk menopang kami itu. Meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami
bahkan umat manusia di dalam pergumulan mengatasi pandemi COVID-19 khususnya, agar ada kerjasama yang baik, khususnya di antara negara dan bangsa yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk dapat turut membantu negara-negara yang masih punya keterbatasan di dalam upaya mengatasi pandemi COVID ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Petrus 4 ayat 9 sampai dengan 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan lagu NKB 208 ayat 1 dan 2. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan pada kami semuanya Tuhan, sehingga kami masih diberikan satu kehidupan yang baik. Engkau masih tetap memelihara kami sampai dengan saat ini Tuhan. Di saat ini kami membawa persembahan kami, biarlah Tuhan kiranya persembahan ini dapat menjadi satu berkat juga bagi orang lain, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan-pelayanan bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat menjangkau seluruh umat-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Gemetarkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan kambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu